Bismillahirrahmanirrahim. Gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhoni wa hafidhukumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Taman Malaka Utara, Jakarta Timur, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama dan yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih jazakallahu khairan.
Ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Apresiasi saya untuk TKM Masjid Al-Muhajirin. Walaupun insya Allah kami para ustadz itu kalau ada kegiatan masjid terus diliburkan jadwal itu ya maklum gitu. Tapi pengurus masih mau ganti gitu. Mengganti di hari yang lain yang ustadznya bisa, masya Allah. Matur nuwun. Enggak semua masjid begini, Pak. Enggak semua masjid begini. Beberapa masjid libur ya libur aja gitu. Karena ada kegiatan masjid ya kita ustadz maklum aja sih sebenarnya. Cuman masjid ini rupanya masya Allah. Ya, jadi tidak sekedar meliburkan, tapi diganti di hari yang lain yang ustadznya suruh milih. Dan di hari yang umumnya ustadz bisa, karena kan kalau Sabtu Ahad kan tidak bisa biasanya. Kalau yang ini Selasa bisa. Kalau Rabu saya nggak bisa, bahkan ada jadwal di tempat lain. Matur nuwun nggih, jazakumullah khairan. Ini tidak semua masjid begini gitu maksud saya gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang sifatul Islam, ya, sifat agama Islam. Secara umum sifat agama Islam itu yang pertama adalah ad-dinul kamil, agama yang sempurna karena disempurnakan oleh Allah. Yang kedua an-ni'matut tammah, nikmat yang sempurna karena disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ad-dinul mardhiyu, dan agama yang diridhoi oleh Allah. Untuk yang tiga ini, nanti ada satu lagi. Untuk yang tiga ini itu disebut oleh Allah sekaligus di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 3 itu. Ayatnya cukup panjang, langsung saya baca di menjelang akhir itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, saat itu Nabi sedang berhaji wada dan sedang berada di Arafah. Jadi ini kejadiannya di Arafah. Dan ayat ini madaniyah. Madaniyah itu setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya di Arafah. Saat melakukan haji wada di hadapan kurang lebih 10.000 orang sahabat yang berhaji bersama dengan beliau itu, beliau menyatakan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, hari di mana pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.
dan aku sempurnakan pula atas kalian nikmatku, dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Ketika turun ayat ini, para sahabat secara umum senang, secara umum seneng banget para sahabat ini, saking senengnya. Tapi di antara yang seneng itu ada yang sedih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu sedih. Ditanya oleh sahabat yang lain, orang lain pada seneng, kok panjenengan sedih, itu gimana ceritanya? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesuatu kalau sudah sempurna, selanjutnya tinggal kurangnya. Jadi sesuatu kalau sudah sempurna, berarti setelah ini tinggal kurangnya. Ini puncak kesempurnaannya, setelah ini tinggal kurangnya. Dan betul memang sabda Nabi sepeninggal beliau kasih isyarat-isyarat. Tapi agama ini memang betul-betul agama yang telah Allah sempurnakan dasar-dasarnya, bukan rinciannya ya. Ada orang yang salah memahami ayat ini bahwa agama ini telah sempurna dari A sampai Z dalam pengertian rinciannya. Enggak. Kalau rinciannya tidak disempurnakan oleh Allah secara rinci dan detail, tapi dasar-dasar keberagamaan dalam beragama Islam itu yang disempurnakan oleh Allah. Karena kalau kita bicara rinciannya, ada banyak hal yang di masa Nabi itu belum ada, tapi baru ada di masa para sahabat sepeninggal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, ini bukti bahwa dasarnya sempurna, tapi rinciannya tidak. Maksudnya rincian tidak Allah sempurnakan rinciannya gitu. Karena dinamis, makanya Islam ini agama yang nanti sesuai dengan tantangan zaman sepanjang zaman sampai hari kiamat. Karena memang dasar fondasi dasar keberagamaan kita itu jelas dan dinamis, tapi dengan koridor yang jelas, tidak sembarangan gitu. Sambil contoh gini misalnya, ketika di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jadi baru di masa Abu Bakar ini, yang notabene memimpin kurang lebih 2 tahun itu beliau, itu terjadi sesuatu yang Sayyidina Umar itu akhirnya radhiyallahu anhu punya usul kepada Abu Bakar agar dibukukan Al-Quran. Pada saat itu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syahid saat itu. Kata Sayyidina Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nanti bisa dibaca dalam kitab Ulumul Quran yang berjudul Kodifikasi Al-Quran atau Pembukuan Al-Quran itu. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Ini penghafal Quran banyak yang syahid. Sementara tidak semua orang hafal kitab sucinya 30 juz, tidak semuanya hafal. Kalau tidak dibukukan Al-Quran ini, nanti dikhawatirkan umat ini tidak mengenal kitab sucinya. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Bagaimana mungkin saya berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar takut bid'ah beliau. Kata beliau, bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dikhawatirkan, yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar ngasih argumentasi yang dasarnya itu kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Itu apa kalau di usul fikih namanya itu? Maslahah mursalah. Itu di usul fikih namanya apa? Maslahah mursalah. Kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu, itu namanya maslahah mursalah. Akhirnya Abu Bakar setuju. Berarti ini dasarnya ijtihadi berarti. Dasarnya apa? Ijtihadi. Jadi kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Berarti dalam pandang Abu Bakar berarti ini udah nggak bid'ah ini. Kenapa? Karena sudah ketemu dasarnya, yaitu kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Namanya apa tadi? Maslahah mursalah. Lihat kesempurnaan agama ini.
Ini nanti ke depannya bisa menjawab tantangan zaman ke depan. Baru dengan satu dasar namanya maslahah mursalah ini. Terus kemudian datanglah beliau berdua kepada ketua sekretarisnya Nabi kita, pimpinan sekretarisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Zaid bin Haris, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menceritakan maksudnya. Apa jawaban Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu? Seperti jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana mungkin saya berbuat sesuatu yang belum pernah dilakukan di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Takut bid'ah juga. Monggo dibaca dalam sirah. Itu enggak dikutip ayat sama sekali loh untuk dasar pembukaan Al-Qur'an itu. Walaupun Ustaz belakangan ngutip ayat, tapi di masa Abu Bakar dan Sayyidina Umar sepanjang yang saya baca dalam sirah itu tidak ngutip ayat sama sekali. Itu pure murni pertimbangannya ijtihadi itu. Dan ijtihad sendiri itu diapresiasi oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari, di mana idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jadi ahli hukum itu kalau berijtihad benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Dan ijtihad sendiri itu mendapatkan posisi yang amat sangat baik dalam pandangan Islam, sehingga karenanya kemudian mendapatkan pahala benar maupun salah, asal yang melakukan ijtihad adalah orang yang punya kompeten. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, terus kemudian disampaikan ada riwayat yang menyatakan agar kita mengikuti Nabi dan khulafa'ur rasyidin. Alaikum bisunnati wa bisunnatil khulafa'ir rasyidin. Di samping ada penjelasan dari Nabi juga tentang ahlus sunnah wal jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Tapi terlepas dari itu, ijtihad itu terjadi di masa sahabat. Bahkan ketika Nabi masih hidup pun sudah terjadi ijtihad sebenarnya. Wes, singkat kata singkat cerita, begitu diterangkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tentang argumentasi itu, baru kemudian Zaid bin Thabit menerima. Ya wes, ngono. Akhirnya diflorkan kepada seluruh para sahabat pemegang mushaf, termasuk para istri Nabi kita Muhammad SAW, disepakati, disetujui argumentasi yang dasarnya maslahah mursalah. Terus seluruh sahabat menyepakati, naik tidak hanya maslahah mursalah, bahkan ijma' sahabat namanya. Namanya apa? Ijma' sahabat. Tadi awalnya maslahah mursalah, terus menjadi ijma', sepakat, ijma' sahabat. Ini kalau sudah ijma' sahabat dalam mazhab Syafi'i pun jadi dalil ini. Kalau dalam mazhab Hambali perkataan satu sahabat itu ada dalil itu kalau dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i ijma' sahabat dalil. Itu seperti itu. Nah, jadi maksudnya dasarnya itu loh. Itu udah Allah sempurnakan. Sehingga saya ulang, Islam ini agama satu-satunya agama yang bisa menjawab tantangan zaman secara mendasar. Itu Islam satu-satunya sepanjang zaman. Udah, aneka dinamika persoalan umat manusia yang terjadi hari ini, Islam ada jawabannya. Terkadang jawabannya ada ditemukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, atau melalui media ijtihad tadi terkait dengan maslahah mursalah, satu dari asyar umma qablana, ijma', qiyas dan lain sebagainya. Contoh yang lain misalnya berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba misalnya. Itu kan di masa Nabi belum ada itu. Kayak ekstasi, pil koplo, pil gendeng, pil goblok itu kan belum ada. Atau apa namanya itu, kokain, heroin atau apa, kan di masa Nabi kan belum ada istilahnya. Apa sabu-sabu atau apa itu belum ada. Dulu yang namanya khamr itu ya minuman keras mentok candu lah. Yang rokok itu mungkin saat itu sudah ada. Jadi yang ada mungkin ya itu aja. Tapi dinamika fikih itu kan berkembang. Lalu pertanyaannya, ini dikategorikan masuk dalam kategori yang mana sesuatu yang memabukkan ini? Rupanya Nabi udah ngasih pondasi kias rupanya. Dia sehingga beliau mengatakan kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan itu adalah khamr. Maka segala sesuatu yang mempunyai ilat, alasan hukum yang sama dengan yang pertama, yang ada dasarnya, maka itu namanya metodologi kias namanya itu.
Kias itu analogi ya, menyamakan sesuatu yang ada dasar hukumnya dengan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya karena persamaan alasan hukum. Maka diharamkanlah oleh para ulama apa yang disebutkan tadi itu karena punya persamaan alasan hukum, yaitu sama-sama memabukkan. Metode kias ini perlu ini untuk dikembangkan terus, karena kalau tidak nggak pakai kias, jenengan kalau zakat pakai apa terus? Zakatul fitri pakai kurma, pakai gandum, karena yang disebut dalam hadis cuma dua itu, kurma sama gandum. Akhirnya ulama-ulama mujtahid dengan metode qiyas berijtihad, yang dimaksud dengan kurma dan gandum itu adalah qutul balad, makanan pokok satu negeri. Sehingga ya bisa kurma, bisa gandum karena makannya itu, tapi bisa juga beras. Bukan beras oplosan bukan ya. Beras dan sagu atau apapun lah. Termasuk, tapi dinamika ijtihad ya. Zakatul fitri menggunakan uang. Yang dalam mazhab Hanafi itu diperkenankan. Ini kan hasil-hasil ijtihad para ulama. Bisa dijawab itu secara teks agama bisa. Kalau diantara kenapa Imam Hanafi kok sampai kemudian berijtihad bahwa masyarakat itu boleh, masyarakat muslim boleh berzakat dengan menggunakan uang, itu kenapa coba? Imam Hanafi itu kan tinggal di Irak. Irak itu saat itu kan ibu kota. Baghdad, kota lah. Irak, Baghdad itu kan kota. Negara yang mendunia saat itu, Daulah Bani Abbasiyah. Nah, kalau kita di Indonesia ini kan mungkin orang se-RT, se-RW itu makannya sama lah. Kalau kita ini makannya sama. Beras, rata-rata makannya beras semua. Jadi kalau kita ngeluarin beras gak ada masalah. Tapi kalau kita pergi ke negara yang maju kayak di Amerika bukan nggak maju juga sih sebenarnya, bangkrut juga dia. Tapi di negara yang katanya maju itulah, atau di Eropa atau di mana, itu dalam satu distrik itu masyarakatnya heterogen, yang makannya itu nggak sama, Lah terus jenengan ngeyel mau zakatul fitri pakai kurma, pakai gandum atau pakai beras. Sementara fuqara masakinnya makannya nggak sama dengan kita. Kira-kira mau makan nggak mereka? Ya enggak. Maka muncul ijtihad itu kan. Imam Hanafi itu ijtihad, kalau gitu pakai uang saja. Kalau uang kan semua orang bisa menggunakannya untuk beli makanan. Cuman ketentuannya itu bukan disamakan dengan 2,5 kg, tapi disetarakan dengan kalau saya nggak salah itu 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya lah kurang lebih. Jadi kalau jenengan keluar 2,5 kg, kalau pakai uang ya, seperti ngeluarin 5 kilo, seperti ngeluarin 5 kilo, 2 kali lipatnya. Itu kalau yang saya tahu dalam mazhab Hanafi itu. Karena soknya itu lebih gede kalau untuk menggunakan uang itu. Allah, ini jadi yang Allah sempurnakan itu bukan rinciannya, tapi apa? Dasar-dasarnya. Karena kalau rinciannya saya ulang tadi, di masa sahabat saja sudah banyak hal baru yang belum pernah ada di masa Nabi kita Muhammad SAW, tapi oleh para sahabat diijtihadi untuk diperkenankan dengan dasar-dasar hukum yang ada tadi. Itu sudah maslahah mursalah, ijma sahabat, qiyas kita ya, sudah 3 itu. Dan saya ulang lagi, belum lagi yang lain-lain. Itu seperti itu. Makanya saya ulang, sempurnanya agama ini karena dasar-dasarnya yang telah Allah sempurnakan. Ada rincian-rinciannya, beberapa ada yang Nabi jelaskan, beberapa tidak. Itu dinamika hukumnya nanti sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dengan kaidah-kaidah keberagamaan yang baik dan benar tentunya, bukan ngawur juga. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, di samping itu agama ini disebut juga dengan ad-dinul fitrah, yaitu agama fitrah yang dibuat oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia. Saya coba buka dulu ayatnya.
Surah ke-30 itu Ar-Rum ayat 30. Surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agama ini dibuat oleh Allah sesuai dengan fitrah Allah, yang atas itu manusia diciptakan oleh Allah. Berarti apa? Syariat agama ini tidak akan bertentangan dengan fitrah manusia. Yang atas fitrah Allah itu manusia diciptakan. Berarti agama ini tidak akan bertentangan dengan fitrah manusia. Saya sering sampaikan di banyak tempat ini. Tunjukkan satu saja ajaran dalam Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Tunjukkan satu aja, coba. Tidak ada. Semua ajaran dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan fitrah manusia. Karena agama ini memang dibuat untuk manusia, sesuai dengan manusia. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan berat mengamalkan agama ini, ada dua kemungkinannya. Dia bukan manusia atau salah dalam memahami konsep agama ini. Saya ulang ya, agama ini dibuat oleh Allah sesuai dengan fitrahnya, yang dengannya Allah ciptakan kita manusia. Sehingga agama ini tidak akan bertentangan dengan fitrah manusia. Maka selama kita manusia, kita tidak akan berat mengamalkan agama ini. Harusnya. Kalau ada orang yang merasakan berat dalam mengamalkan agama ini, dua kemungkinannya. Maaf ya, yang pertama, satu, dia bukan manusia. Atau yang kedua, salah dalam memahami konsep agama. Salah dalam memahami konsep agama. Karenanya saya sering bilang begini. Kita dengan berislam itu tidak dituntut menjadi malaikat, tidak. Kita tetap sebagai manusia, karena fitrah kita manusia. Panjenengan dizalimi. Kan ada konsep sebelah itu yang mengatakan kalau pipimu ditampar yang kiri, kasih yang kanan juga gitu ya. Kebayang nggak kalau sekantor yang nampar dia? Wah. Kalau dalam Islam nggak bisa begitu. Sabar itu di pukulan pertama. Kedua, kok nggak ngelawan, ya berarti takut. Maka dalam Islam orang kalau dizalimi itu punya dua hak. Hak pertama membalas, atau hak kedua memaafkan. Tapi tangkis tetaplah dizalimi. Itu jadi kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah 179, la tadzlimuna wa la tudzlamun. 279 la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian jangan menzalimi tapi juga jangan dizalimi. Itu dalam Islam, fitrah. Umumnya orang kan kalau dizalimi ada kemungkinan membalas, silahkan. Tapi balasnya tidak boleh berlebihan supaya tetap jadi manusia. Maka kalau maaf dikatain monyet lo juga monyet, ada sama kosong-kosong, seimbang. Tidak boleh lebih. Kalau lebih kita balasnya, nanti kita kehilangan fitrah kemanusiaan kita. Malah kita lebih binatang daripada binatang nanti. Itu seperti itu. Maka tidak boleh. Kalau lebih kita kena hisab. Monyet lo mbahnya monyet. Nah, itu ada mbahnya itu. Itu kelebihan itu mbahnya itu. Nah, jadi harus pas. Nah, ada masa di mana orang mungkin sanggup membalas. Ada masa di mana orang kadang nggak sanggup membalas. Bisanya hanya memaafkan. Daripada makan hati, saya maafkan ya. Kesempatan saya dapat ampunan ada. Kalau kita memaafkan, tidak usah khawatir, surplus kita. Pertama, dengan memaafkan kita diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Bahwa yang memaafkan dan berlapang dada, tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu. Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah.
surplus kita karena kita tidak membalas. Nanti kalau pasti akhirat urusan belakangan, yang penting kita sudah sanggup memaafkan, itu sudah syar'i. Terus ada orang yang mengatakan, Ustadz saya sanggup memaafkan tapi tidak sanggup melupakan. Sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Boleh, tidak apa-apa. Emang ada dalilnya Ustaz? Ada dalilnya, sesuai dengan konteks, sesuai dengan fitrah manusia. Mana dalilnya Ustaz? Ketika Wahsy masuk Islam. Ketika Wahsy masuk Islam, apa kata Nabi? Ya, jangan sering di depan saya. Jangan sering di depan saya. Ini mafhum berat ya. Kenapa begitu? Apa Nabi dendam? Tidak mungkin hati seorang Nabi dendam. Apa Nabi belum tulus memaafkan? Tidak mungkin hati Nabi tidak tulus. Sudah Allah maafkan kok. Sudah iman Islamnya Wahsy sudah diterima oleh Allah. Terus apa alasan Nabi? Kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Wahsy sudah memaafkan. Nabi sudah memaafkan Wahsy. Cuman Nabi tidak bisa melupakan. Ya, apalagi Nabi itu ingatannya kuat. Kan kita juga sama kan, kita kenapa sebagian orang Indonesia itu susah move on? Karena dulu di SD kita diajari menghafalkan bukan melupakan, kan gitu ya. Jadi sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Ada dalilnya. Dan saya ulang, agama ini dibuat oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia. Maka kalau ada orang mengatakan itu Ustaz ada perintah jihad, padahal tidak semua orang sanggup berjihad. Loh, untuk orang yang tidak sanggup berjihad tidak perlu berjihad. Makanya kan jihadnya kaum wanita haji kata Nabi. Atau terus ada orang tua anak kecil belum wajib berjihad. Dan tidak semuanya harus berjihad, karena kata Al-Quran harus ada sebagian yang mendalami agama. Harus ada yang menuntut ilmu, harus ada. Jadi ketika sebagian kaum muslimin misalnya berjihad dengan turun ke jalan misalnya gitu ya, itu tidak semuanya harus turun ke jalan. Yang duduk di majelis taklim harus tetap ada. Dan tidak usah berantem di medsos. Itu fitrah kita itu. Kan pas rame-rame dulu itu yang surah Al-Maidah itu kan saling kecam itu. Yang turun ke jalan mengecam yang enggak turun gara-gara ngaji dengan alasan Nabi itu dulu tidak hanya ngaji saja, Nabi juga berjihad. Oh, ngerti kata-katain. Kata yang di masjid ngomong juga, berjihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Wah, berantem. Ya apa arek-arek kok gelut ini. Silahkan yang berjuang. Memang ada tugas berjuang itu, tapi sing jaga masjid kudu ana. Yang duduk di masjid itu harus ada. Kalau sibuk membentuk benteng pertahanan di luar, lupa penguatan di dalam, ya rampung keropos di dalam itu nanti. Islam itu bagi tugas sampai segitu-gitunya. Bahkan dalam kondisi jihad sekalipun tetap ada perintah sebagian yang harus menuntut ilmu. Beberapa orang yang masih punya orang tua yang harus diasuh oleh Nabi tidak boleh ikut jihad. Sayyidina Utsman pas perang Badar tidak boleh ikut perang karena istrinya sakit. Fitrah. Segitu-gitunya agama ini. Sesuai dengan fitrah manusia. Anda bicara puasa nggak kuat, kena GERD, akut misalnya, nggak wajib puasa. Kalau tidak bisa mengganti dari yang lain, diganti dengan fidyah. Kurang apa agama ini? Kurang apa agama ini? Begitu mudahnya. Fidyah nggak bisa bayar langsung, dicicil boleh. Tiap hari makasih makan orang satu orang. Nggak harus langsung, nggak harus. Sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kan langsung kalau beliau. Nggak harus langsung. Agama ini mudah. Inna hadzal dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Makanya ada yang mengatakan beragama itu seperti naik sepeda. Semakin ahli semakin rileks gitu ya. Semakin ahli semakin rileks. Sing pertentangan biasanya sih kurang ahli biasanya sing biasanya. Oh, lanjut. Tapi bukan berarti meremehkan loh ya. Tidak sama arti dia karena ngerti kaidah-kaidahnya dia beragama itu tenang gitu. Itu seperti itu.
Dan tidak ada hal yang diwajibkan dalam agama ini hingga wajib banget, kecuali di balik semua itu ada hikmah, manfaat yang luar biasa, yang kalau kita tidak ambil rugi kita. Dan tidak ada hal yang diharamkan dalam agama ini hingga dosa besar, hingga besar banget, kecuali di balik semua itu ada bahaya yang menganga kalau kita terjang. Tunjuk saja. Sholat misalnya. Sholat 5 waktu wajib pakai banget, 5 kali sehari lagi. Maka di balik sholat ini pasti ada manfaat yang luar biasa yang kalau kita tidak kerjakan rugi kita. Sholat. Monggo nanti searching di Google lah, atau beli bukunya Ustaz Abu Sangkan itu tentang manfaat gerakan sholat itu. Itu kan ternyata secara ilmiah gerakan-gerakan sholat itu sangat bermanfaat. Tentu kita bukan karena itu, semua karena Allah, itu kan bonus lah. Tapi kan ada hikmah yang luar biasa yang ternyata sangat dibutuhkan oleh manusia di dalam gerakan-gerakan sholat itu, gitu loh. Itu namanya hikmatul tasyri', hikmah dari sebuah syariat namanya. Kalau ilat alasan hukumnya bukan itu lihifdziddin, untuk menjaga agama. Ada tidak ada manfaatnya kita tetap sholat, cuma karena Allah. Cuma maksudnya ini Allah beritahukan melalui ilmu pengetahuan bahwa ternyata gerakan sholat itu manfaatnya luar biasa gitu loh. Saya pernah baca satu buku. Ada pakar neurologi dari Amerika, dia keturunan India, Pakistan, India. Dia bukan Muslim awalnya, bukan Muslim. Dia meneliti otak itu. Kalau kata dia itu gini, di otak itu ada saraf-saraf halus. Saya lupa nama dokternya, mohon maaf. Saya baca itu dulu masih belum zamannya Google. Di internet baru ada Yahoo itu. Baru ada Yahoo. Google belum terkenal seperti sekarang. Tapi saya baca di buku saat itu, bukan baca di internet. Nah, jadi saya lupa namanya, mohon maaf. Dokter ini meneliti di otak itu, kata dia ada saraf-saraf halus yang perlu dibasahi pakai darah segar. Dan itu tidak bisa didapatkan oleh otak kecuali posisi kepala lebih rendah daripada pantat. Itu kata sang dokter itu. Dan dia terperangah lagi dia. Menyaksikan ternyata ada agama yang mensyariatkan posisi kepala lebih rendah daripada pantat. Islam saat sujud. Masuk Islam dia, qadarullah, masuk Islam. Kita dalam sholat bolak-balik mengucap Allah, takbiratul ihram, takbir intikal kan Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Diulang-ulang dalam sholat. Kalau yang ini sependek yang saya tahu masih ada di Google ini kalau yang ini. Tapi saya bacanya di buku dulu. Ada pakar di psikologi dari Belanda namanya Van der Hoeven. Van der Hoeven bisa dicek di Google, Van der Hoeven. Van der Hoeven itu, tapi saya bacanya saat itu di buku ya. Karena saya alhamdulillah lulus nggak pakai Google, saya alhamdulillah. Karena orang sekarang lulus pakai Google, monggo Pak. Sekarang saya alhamdulillah sekarang malah pakai IE sekarang. Saya dulu alhamdulillah lulus nggak pakai Google. Yang zaman ketika skripsi masih pakai mesin ketik, masih pakai 11 jari Pak. Kan orang 10 jari, kalau saya 11 jari. Ini 11 jari. Nggih. Kalau 9 kita? Kalau saya 11 Pak. 11 gini, 11 jari. Dulu ada teman saya itu kalau ngetik itu karena saking nggak bisanya, 1 jari dia Pak. Saya tak sampai ngelakon. Tas. Tapi selesai juga itu. Balik lagi ya. Di Van der Hoeven itu penasaran dengan lafaz Allah yang orang Islam sering menyebutnya terutama dalam sholat. Iki ada apa tuh lafaz Allah ini kok muslimin itu sering nyebutnya terutama dalam sholat, atau gak kuat bayar utang ya Allah, ya orang Islam itu. Van der Hoeven itu penasaran. Diteliti oleh Van der Hoeven lafaz Allah itu, dicomot lafaz Allah itu sama Van der Hoeven itu. Ada apa dengan lafaz Allah ini? Kata Van der Hoeven, hasil penelitian Van der Hoeven. Lafaz Allah itu kalau kita baca berulang-ulang a itu ternyata baik untuk pernafasan. Lamnya lafaz Allah itu merefleksi otak untuk meredam keinginan yang terlalu menggebu-gebu. Haknya lafaz Allah
itu terjadi kontak antara jantung dan paru-paru dan itu baik untuk kerja jantung. Apa kesimpulan Van der Hoeven itu? Orang yang rajin melafazkan lafaz Allah dengan baik dan benar ya, kayak dalam sholat misalnya atau dalam zikir harian kita sering menyebut nama Allah, maka lafaz Allah itu kalau dibaca berulang-ulang, kata Van der Hoeven, sangat efektif mengobati 1 darah tinggi, 2 patah hati, Pak. Coba. Itu kata Van der Hoeven. Jadi lafaz Allah yang dibaca berulang-ulang dengan baik dan benar itu efektif mengobati 1 darah tinggi, 2 patah hati. Jenengan kalau sering darah tinggi mungkin pas takbiratul ihramnya lafaz Allahnya kurang cetha, Pak. Allahu Akbar. Kan ada orang yang salat Allah sing cetha, Pak, nih. Itu insyaallah itu kan manfaat luar biasa. Dan ini nanti dikembangkan tidak hanya di lafaz Allah tapi ke Al-Qur'an oleh para dokter di Amerika Utara itu. Yang disimpulkan oleh para dokter di Amerika Utara itu bahwa orang yang rajin membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terus-menerus sering itu maksudnya, itu otomatis kalau bahasa mereka ya, saya baca itu, mereka akan punya benteng psikis, benteng kejiwaan yang membuat orang itu tidak mudah kena penyakit kejiwaan. Akhirnya Van der Hoeven memberlakukan bagi pasiennya, ini di beritanya itu ya saya baca, Van der Hoeven memberlakukan bagi pasiennya apapun agamanya, kalau mau sembuh dari penyakit jiwanya harus belajar Al-Quran dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apapun agamanya, kalau ingin sembuh dari penyakit jiwanya. Dan banyak para psikolog-psikolog itu yang mengatakan satu-satunya yang belum pernah jadi pasien saya adalah para penghafal Al-Quran. Itu kata banyak psikolog yang mengatakan begitu. Satu saat anak saya laki-laki kan alhamdulillah masya Allah kan hafal 30 juz. Alhamdulillah. Itu kan ada temennya kuliah psikologi, dia cari sampel gitu pasien itu. Anak saya datang untuk jadi pasiennya. Saya gojlok, mas psikolog KB ngomong belum ada pasien saya yang hafal 30 juz yang jadi pasien saya. Kok kamu jadi pasiennya psikolog? Enggak Bu ya, cuman buat praktek aja Bu ya katanya. Oh ya sakarepmu wis. Buat praktek aja katanya. Ya mungkin untuk meneliti, oh ternyata kalau menghafal Quran itu rata-rata sehat kejiwaannya. Nah ini penting untuk kita pahami bahwa tidak ada hal yang diwajibkan dalam agama ini hingga wajib banget, kecuali di balik semua itu pasti ada kebaikan yang luar biasa yang kalau kita tidak ambil rugi itu. Makanya saya sering bilang ke anak saya itu, Mas jangan bodoh, saya bilang itu. Mas jangan bodoh, jangan goblok, saya bilang. Maksudnya bagaimana Bu ya? Orang itu ketika tidak sholat misalnya, itu bukan hanya durhaka kepada Allah, dia bodoh. Jadi orang ketika tidak sholat itu tidak hanya durhaka kepada Allah, dia bodoh. Kenapa bodoh? Karena ada bahaya, karena ada banyak manfaat tidak dia ambil, itu namanya bodoh. Sebaliknya, kalau kita durhaka kepada Allah, yang paling besar dosanya syirik misalnya atau zina atau macam-macam, itu dibalik semua itu pasti ada bahaya yang menganga. Kalau dia terjang, itu tidak hanya durhaka kepada Allah, bodoh namanya. Orang yang menyalahgunakan narkoba itu Mas saya bilang, itu tidak hanya durhaka kepada Allah, dia bodoh. Dia bodoh, itu seperti itu. Jahil, tidak hanya durhaka tapi bodoh. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nggih, monggo silakan. Saya agak ketar-ketir ngajar karena takut bapak-bapak mau ngantor. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo kalau ada. Kalau tidak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Monggo kalau ada. Jelas semua nggih? Alhamdulillah. Atau tidak jelas semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.